dengan cincin yang melambangkan pengikatnya hubungan cinta kita berdua untuk mengarungi bahtera kehidupan, bersediakah kamu menjadi istriku? Siapa kau ini? Tolong! Tolong! Aku bersedia, Rangga. Hei, bersedia apaan? Hei, tolong! Siapa kamu? Tolong! Hei, tolong! 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 Rang! Bunda sama Ayah tuh benar-benar keterlaluan ya. Kenapa Ayah nampar aku? Aku menamparmu dengan 1000 alasan. Dan sekarang juga kamu harus masuk kamar. Enggak, aku akan tetap cari Rangga. Jasad, anak tidak tahu diuntung. Ayo! Lepasin, Ayah. Ayo, cepat masuk. Cepat masuk ke kamar. Ayo, cepat. Rangga! Rangga! Apa itu? Jangan! Purbararang? Namaku Purbararang. Dan aku adalah istrinya Rangga. Iya kan, sayang? Iya. Nggak mungkin. Ini mustahil. Aku yang bakal jadi istri dia. Kalian berdua, diam di situ. Jangan ada yang bergerak. Aduh. Tenang. Atau si tua bangka ini akan kutembak. Ayo Purbararang, cepat bantu aku menyelamatkan harta karun Iya, ini Kumara. sebelum mereka menangkap kita. Iya, Kumara. Ayo. Tampaknya Kumara dan Putri Purbararang belum jauh meninggalkan tempat ini. Ayo, ayo, ayo.
Purbararang. Tunggu apa lagi? Kita harus segera meninggalkan tempat ini. Iya, tapi Kumara, Pemuda dari dunia manusia itu tak akan mampu menembus gerbang wilayah kerajaan kita. Jika dia masuk, maka tak ada harapan lagi keluar dari sini. Kecuali ada penyatuan darah antara kita. Apa? Maksudmu? Penyatuan darah secara langsung atau melalui perkawinan. Oke, kita satukan darah kita. Lalu kita pergi dari sini. Dan kita menikah. Ya? Baiklah, aku percaya padamu. Sekarang giliran kamu. Ya, baiklah. Kini darah gaibku dan darah manusiamu sudah menyatu, Kumara. Selain bisa menembus gerbang gaib itu, kamu mendapat kesaktian yang kami miliki. celaka. Mengapa Tuan Putri melakukan itu? Ini benar-benar gawat. Ayo kita cegah sebelum terlambat. Ya, ayo ke sana. Ayo. Sial. Lihatlah, Kumara, kita berhasil keluar. Kau benar, Purbararang. Akhirnya, aku memiliki kesaktian dan harta yang melimpah. Dan kita akan menikah, ya kan, Kumara? Dalam mimpimu. Kumara! Kita harus melaporkan kejadian ini ke Perbaginda Raja Gusti Maheswara. Aku tak akan pernah sudi untuk menikah denganmu, gadis bodoh. Karena aku hanya ingin memiliki kesaktian dan harta karun milik keluargamu ini. Kau! Selagi perpaduan darahmu dan darahku masih menyatu dalam tanganku ini, maka ucapanku masih berlaku. Apabila kau di tempatku untuk selama-lamanya. Dasar perempuan sial, kau hanya membuang waktuku saja. Sial! 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 Sudah? Bunda, aku kan belum pernah ketemu sama pemuda itu. Tapi kenapa Bunda mau mengajak makan siang sekaligus mau mempertunangkan kami? Loh, memangnya kenapa? Menurut Bunda tidak ada yang salah dengan pertunangan kalian? Kamu tahu, Rangga berasal dari keluarga yang sangat kaya raya. Lalu? Kamu ini masih belum mengerti juga ya? Ekonomi kerajaan kita tengah mengalami goncangan besar. Dapat mempengaruhi martabat ayahmu sebagai raja di sini. Kalau kamu menikahi putra mahkota dari Pangalasan itu, bukan kamu saja mengalami keindahan dunia, tapi negara kita pun terselamatkan. Ngerti gak kamu? Aku masih nggak ngerti, Bunda. Bukannya pernikahan itu harus didasari cinta. Itu kan cuma teori. Buktinya, ayah dan bundamu ini menikah seperti cara yang akan kamu lakukan sekarang. Tapi pernikahan kami tetap langgang dan mempunyai putri yang cantik seperti kamu. Pantesan aja aku nggak pernah ngeliat Bunda bermesraan. Apa kamu bilang? Nggak ngomong apa-apa. Aku tuh cuma... Cukup. Jangan komentar yang tidak penting lagi. Mulai sekarang, bersikaplah layaknya seorang putri raja yang akan memikat seorang putra mahkota, Rangga Wesesa. Titik. Udah, cukup.
Sebentar lagi Paduka yang mulia akan menemui Tuan. Iya, terima kasih. Yuk. Ayo duduk. Saya minta maaf Tuan dan Nyonya. Rupanya Tuan sudah lama menunggu. Seharusnya kami yang minta maaf. Karena kami datang terlambat. Aduh, tidak apa-apa. Ayo, silakan duduk, silakan. Iya. Jangan berlebihan seperti itu. Lagian makan siang kita tidak terlalu formal. Bukankah kita akan menjadi satu keluarga dari dua kerajaan yang sangat berpengaruh? Sungguh sambutan yang menyenangkan. Iya, belum apa-apa kami sudah merasa seperti bagian dari keluarga ini. Iya. Nah, bagaimana anak muda? Kau kelihatannya semakin tampan saja ya, Bu. Sangat serasi dengan Purbaningrum. Terima kasih, Paman. Bagaimana kalau langsung saja menuju ruang makan? Karena makan siang sudah terlewat 1 jam. Ya, perutku terasa. Iya, sama. Perut kami juga perlu dielus. Iya. Mari, silakan. Iya, terima kasih. Ayo, Bang. Mari. Terima kasih. Ayo Rangga. Iya, nanti Rangga menyusul Bunda karena Rangga masih betah di ruangan ini. Sudahlah, mungkin dia ingin bertemu dengan Purbaningrum dulu. Yuk. Siapa ya yang mainkan piano semerdu itu? Ayah sama Bunda nggak mungkin bisa mainin piano semerdu itu. Apa dia yang bernama Rangga Wisesa? Boleh juga. Maaf. Kenapa minta maaf? Ya, karena aku udah mainin piano kamu. Oh, nggak apa-apa kok, lagian pianonya juga punya aku. Aku Purbaningrum. Kamu Rangga kan? Iya. Nyantai aja kali, nggak usah kikuk kayak gitu. Kita bisa main piano barengan? Ayo, sini. Iya. Kamu pasti tahu lagi ini. Coba kita dengar. Kalian tahu apa artinya itu? Iya, rupanya putraku dan putrimu saling menyukai. Tepat. Dan kita rupanya tidak usah bersusah payah untuk mendekatkan mereka supaya saling mencintai dan menyayangi. Cinta. Benar, Dina. Karena besarnya cinta putri kita pada seorang pemuda yang bernama Kumara itu, hingga dia bernasib malang seperti ini. Lalu dengan cara apa supaya putri kita bisa kembali ke wujudnya semula, Kanda?
Sampai ada seorang pria yang dengan tulus hati mencintainya dan juga menyatakan bersedia untuk menikahinya. Tapi bagaimana mungkin, Kanda? Dengan sosok putri kita yang seperti sekarang. Dia hanya sebatang pohon, Kanda. Kau benar. Jika ada seorang pria yang mau mencintainya dengan tulus, hanya keajaiban yang bisa menyelamatkan putri kita Purbararang. Aneh. Kenapa perasaanku jadi nggak karuan kayak gini ya? Makanya kamu jangan tegang gitu. Tolong kalian serius melakukan latihan pranikah ini. Sungguh perilaku yang gak sopan. Jangan keras-keras. Nanti Tuan Surakarma dan istrinya mendengar, bisa kacau semua rencana kita. Iya, baiklah. Sepertinya mereka sedang membicarakan hal-hal yang tidak menyenangkan tentang kita. Tenang dan bersabarlah. Yang penting semuanya sesuai rencana. Aku gak suka lihat sifat kedua besan kita yang munafik. Jaga bicaramu. Nanti rencana kita bisa berantakan. Nah, sekarang Pangeran Ranggawisesa, sebelum acara penyematan cincin kawin, kau harus mengambil lilin itu. Nah, Pangeran, sekarang mulailah dengan mengambil lilin itu. Silakan. Nah, sekarang menghadaplah Pangeran ke mempelai wanita. Ucapkan janji suci yang telah aku ajarkan tadi. Baik. Dengan api yang ada di atas lilin ini yang abadi, saya Pangeran Ranggawisesa dari Kerajaan Pengawasan mengikatkan janji suci kepada Putri Purbaningrum dan Mama. Aku menerima janji suci, Pangeran. Tidak. Itu tidak bisa dibenarkan. Kamu harus menunggu sampai Pangeran selesai mengucapkan janji suci, baru kamu membalasnya. Begitu prosesnya. Tapi Tuan, aku nggak tega ngeliat dia gugup kayak gini. Oke. Kita anggap sudah selesai. Tapi kamu harus sering berlatih sendiri agar kamu menguasai dirimu. Sungguh memalukan. Ternyata calonan untuk kita pemuda bodoh dan idiot. Aku bilang, jaga bicaramu, Ratna Duhita. Rangga sudah membuat acara ini kacau. Jangan kau tambah lagi, oke? Baiklah, kita masuki ke segmen berikutnya. Dan sekarang, bagian yang terpenting dalam tradisi kita, yakni penyematan cincin pernikahan pada mempelai wanita. Tentunya Anda tidak melupakan cincin kawinnya, kan, Pangeran? Iya. Ini. Ya Tuhan, harusnya dia nggak usah minggat seperti ini. Aduh, di mana aku? Kenapa aku bisa sampai ke tempat seperti ini? Aduh. Aku melakukan tindakan yang bodoh. Kenapa sih aku mesti ninggalin Purbaningrum? Laki-laki macam apa gua? Udah menggagalkan acara pra-pernikahan. Minggat pula. Aduh, Tuhan. Aku benar-benar gak ngerti. Baru pertama kali ini
Gua ketemu cewek bisa bikin gua gila. Apa ini ya yang namanya cinta? Kalau memang demikian, aku harus mendapatkan kamu, Purbaningrum. Ya, aku harus berusaha keras untuk mendapatkan cinta dari kamu, sayang. Dari tempat yang sepi ini, aku akan mulai latihan. Karena nggak ada seorang pun yang akan melihat aku. Dengan lilin yang menyala di atas. Dengan lilin yang menyala di atas api yang abadi ini, saya Pangeran Ranggawisesa dari Kerajaan Pangalasan mengikrarkan sebuah janji suci sebagai kesetiaan untuk mendampingi Putri Purbaningrum dari Kerajaan Jatiwaringin. Kok aku di sini bisa lancar banget? Kenapa hal ini nggak terjadi pada saat aku tadi latihan pranikah? Bodoh. Berlatih dan berlatih. Sampai aku siap, lalu aku akan kembali kepada kamu, Purbaningrum. Dengan nyala api di atas lilin yang abadi ini, saya Pangeran Ranggawisesa dari Kerajaan Pangalasan mengikrarkan sebuah janji suci sebagai pertanda kesetiaanku kepada Putri Purbaningrum dari Kerajaan Jatiwaringin. Dengan nyala api di atas lilin yang abadi ini, ini pohon yang cocok kayaknya untuk dijadikan latihan. Aku Rangga. Syukurlah. Sepertinya aku sudah aman di sini. Aku ketemu makhluk apa ya tadi ya? Mungkin aku hanya mimpi buruk. Tadi aku ketiduran, terus alam bawah sadar membawa aku ke mimpi buruk. Cincin. Aduh, kemana ya? Kau mencari ini, Rangga? Tampan juga. Siapa kalian? Jangan dekat aku. Tenang, Rangga. Sekarang kamu berada di istana kami. Kamu jangan takut karena kami tidak akan menyakiti. Iya. Dan ketahuilah, kami bukan makhluk yang menakutkan seperti yang kamu kira. Hanya kami hidup di dunia yang berbeda dengan duniamu. Aku hidup di dunia yang beda. Iya. Enggak. Pokoknya keluarin aku dari sini. Keluarin aku dari sini. Terlambat. Siapapun yang telah berhubungan dengan kami, apalagi telah berikrar janji, tidak bisa ditarik kembali. Dan itu sudah menjadi takdirmu untuk menjadi pangeran di negeriku. Ayolah, ulurkan tanganmu dan sambutlah takdirmu. Ayolah, Rangga, percayalah aku tidak akan menggigitmu.
Aku benar-benar nggak ngerti sekarang apa yang terjadi sama aku dan sekarang aku ada di mana. Rangga, kamu ada di mana? Kenapa kamu nggak ngabarin aku? Aku khawatir sama kamu. Dan entah mengapa aku mendadak mendapat firasat buruk tentangmu, Rangga. Aku nggak bisa gini terus. Aku harus cari Rangga. Kemanapun aku harus cari dia. Ya, aku harus menemukan Rangga. Mau kemana malam-malam begini, Ningrum? Aku mau cari Rangga, Bunda. Apa? Apa kamu sudah hilang ingatan keluar tengah malam untuk mencari pemuda yang tidak bertanggung jawab itu? Enggak, ya. Aku harus tetap cari dia karena aku yakin kalau dia itu lagi ada dalam bahaya. Kalau dia... Omong kosong! Apa kamu masih begitu polos sehingga kamu tidak menyadarinya kalau Rangga sudah mempermalukan keluarga kita? Dia sudah minggat. Ingat itu. Dia sudah minggat. Dan kamu sekarang masih mau mencarinya juga? Hah? Kamu tuh kayak nggak punya harga diri ya? Kamu nggak pikir apa? Mungkin saat ini Rangga sedang bersenang-senang dengan perempuan lain? Bunda sama ayah benar-benar keterlaluan. Kenapa ayah nampar aku? Aku menamparmu dengan 1000 alasan. Dan sekarang juga kamu harus masuk kamar. Enggak, aku akan tetap cari Rangga. Dasar anak tidak tahu dia untung. Lepasin aku, ayah. Aku akan tetap cari Rangga. Ayo masuk ke kamar, cepat. Lepas. Masuk Ayah, cepat. lepaskan aku, Ayo. ayah. Ayo cepat. Ayah. Ayah. Ayo. 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 Diam di situ. Dan bersikaplah layaknya seorang putri yang terhormat. Dan aku tak akan segan menghukummu jika kamu keluar dari istana ini. Ingat itu. Ayah tunggu, ayah. Ayah tunggu. Hah? Ayah tunggu. Ayah, kenapa ayah tega melakukan ini sama aku? Rangga, maafkan aku. Dunia kalian. Aku benar-benar nggak ngerti. Aku nggak ngerti. Sesungguhnya penghuni kerajaan Citraloka adalah keturunan terakhir dari leluhur kami. Gusti Ratu Kerajaan Atas Angin Nimbang Waringin. Kerajaan kami berada di sekitar kaki Gunung Ciremai. Baiklah, agar kau tidak bingung, aku akan menjelaskan asal-usul kami. Ketika leluhur kami Gusti Ratu Nimbang Waringin merelakan kekasihnya Puspa Mantri untuk menikah dengan adiknya Gusti Ratu Centring Manik, Sunan Ambu kemudian datang dan membawa leluhur kami kembali ke kerajaan Atas Angin untuk menghadapi makhluk. Jangan-jangan aku berada di dunia labirin. Apa?
Makhluk apa itu? Apa itu? Sepertinya manusia. Purbaningrum, apa yang kau lakukan di sini? Purbararang, Apa yang kamu lakukan di sini, sayangku? kebetulan tadi aku hanya ingin sekedar melihat-lihat tempat tinggalku yang baru, dan aku tersesat sampai di sini. Oh ya, itu makhluk apa itu? Yang tadi? Cacing. Cacing? Cacing segede itu? Tentu saja. Kamu harus ingat, sayangku. Sekarang kamu berada di istanaku, wilayah di mana para cacing raksasa dan makhluk yang mungkin asing bagi dirimu berkeliaran. Oleh karena itu, kamu jangan berkeliaran sembarangan. Ayo, kita kembali ke istana. Semua orang sudah menunggu kita. Enggak. Aku belum bisa tenang kalau pernikahan kita nanti. Aku belum mendapat restu dari kedua orang tuaku. Maksud kamu? Begini, bagaimana kalau kabar ini kita beritahukan dulu kepada orang tuaku. Jadi, kalau aku meninggalkan mereka, aku bisa tenang. Syukurlah kalau akhirnya kamu bisa menerima takdirmu, sayangku. Aku dengan senang hati mau menerima usulanmu. Tapi, apakah orang tuamu mau menerima pernikahan kita? Aku senang banget. Untung saja aku datang dan menyelamatkan putri Anda, Tuan Priyatama. Bayangkan saja, Tuan. Andai saja aku terlambat datang, entah apa yang terjadi pada putri Anda, Tuan. Apa yang kau lakukan di tempat itu, anakku? Sendirian lagi. Tuan Putri Purbaningrum bilang, dia sedang mencari calon pengantinnya yang tiba-tiba hilang itu, Nyonya. Yang tidak lain adalah Pangeran Rangga. Sungguh menyedihkan nasib putrimu itu, Tuan. Benarkah itu, Purbaningrum? Jawab! Maaf, Tuan. Dalam hal ini, aku rasa Tuan Putri Purbaningrum tidak bersalah. Akan tetapi, Pangeran Rangga lah. Pangeran Rangga lah yang telah membuat semua ini menjadi begini. Pangeran Rangga adalah putra raja dari kerajaan Jatiwaringin. Sama halnya seperti Tuan dan Nyonya, yang selalu dihormati oleh banyak orang. Tapi Pangeran Rangga tidak memperlihatkan jiwa kesatrianya. Dan bahkan lelaki itu malah seenaknya meninggalkan Tuan Putri Purbaningrum. Hati putri Anda sakit, Tuan. Perasaannya terkoyak. Kasih dan cintanya teraniaya, Tuan. Rangga. Iya, benar. Pangeran Rangga. Lelaki yang juga telah membuat nama besar kerajaan Jatiwaringin tercoreng, terhina, ternistakan, bahkan semuanya hancur. Hancur lebur. Yang jelas, kita harus menemukan Rangga, mumpung hari masih pagi. Tapi kita mau kemana? Sampai ke pelosok negeri kalau perlu. Kita harus menemukan Rangga, hidup atau mati. Ayo.
Kanda, sebagai ibu yang telah mengandung dan melahirkannya, aku ingin Rara segera ditemukan dalam keadaan tidak kurang satu apapun. Aku pun berharap demikian juga, Dinda. Aku ingin Rangga hidup dan tidak memalukan kita. Sebagai keluarga Ningrat yang dihormati juga. Kami berdua menunggu perintah Tuan Kumara. Seperti yang kuperintahkan. Ikuti mereka, lalu habisi. Oh iya, katakan pula pada mereka kalau Putri Purbaningrum akan segera jadi istriku. Oke? Baik. Siapa mereka? Hah? Apa dan siapapun mereka, kami akan segera membereskannya, Tuan. Dan saya harap Tuan dan Nyonya harap tenang. Mari kita bereskan mereka. Ayo. Hei, untuk siapa kalian bekerja? Kalian ingin tahu? Baik, kami bekerja untuk Tuan Kumara, calon suami Purbaningrum. Tuan Putri Purbaningrum. Asal kalian tahu, Tuan Putri Purbaningrum hanya menikah dengan pangeran kami. Pangeran Rangga, dengar itu. Terserah. Aku tidak perlu percaya atau tidak. Yang kami perlu adalah nyawa kalian semua. Kurang ajar. Kalian pikir kami akan menyerah begitu saja? Nanti dulu. Bagus, kalau begitu majulah. Lebih cepat kalian mati, itu lebih baik. Sial. Kanda, sepertinya mereka perampok. Cepat telepon polisi. Halo, kantor polisi, Pak. Ayo. Ini ramuan penghilang encokku. Nah, jangan khawatir. Aku sudah menemukan jalan untuk membantumu keluar dari Citraloka. Ayo, Kun. Ayo, Rangga. Iya. Tapi ingat, ini hanya bersifat sementara. Karena kalau kalian tidak kembali sebelum fajar menyingsing, maka kalian akan terjebak dalam dua dunia yang aku sendiri tidak bisa membayangkan seperti apa. Oke, apapun peraturannya, aku akan turuti itu. Yang penting aku bisa kembali ke duniaku, walaupun cuma sebentar, Tuan Tabib. Ya, penuhilah janjimu, anak muda. Iya. Raja Wali Perak?
Iya, tunggangan kalian sudah datang. Dengan menunggangi Raja Wali Perak ini, kalian bisa menembus tapal batas antara Citraloka dengan negeri Pangeran Rangga. Sekarang, naiklah, waktu kalian tidak banyak. Saya naik ke situ. Iya, silakan. Ayo. Sini. Iya. Ayo. Dadah. Belum kembali, Rangga. Ya Tuhan, kenapa tidak ada tanda-tanda keberadaan kekasihku? Sebenarnya kamu ada di mana, Rangga? Kembalilah, Rangga. Aku sangat mengharapkanmu. Purbaningrum. Rangga. Purbaningrum. Aku kangen sekali sama kamu. Rangga, kenapa muka kamu kayak ketakutan banget sih? Kenapa? Akhirnya aku menemukan kamu, sayang. Aku benar-benar kangen sama kamu. Tapi selama ini kamu kemana? Rangga, kamu belum jawab pertanyaan aku, hah? Kamu pasti nggak akan percaya dengan semua hal yang aku alami kemarin. Itu mengerikan. Mengerikan? Iya, Purbaningrum. Sewaktu aku pergi di acara pra-pernikahan kita waktu itu, aku benar-benar sangat terpukul karena aku sudah mempermalukan diriku sendiri di depan banyak orang. Saking putus asanya, aku hanya bisa berlari, lari dan terus berlari. Sampai aku nggak tahu aku ada di mana. Yang aku tahu, aku berada di suatu hutan yang sepi dan menyeramkan. Lalu? Aku berlatih. Berlatih? Iya. Dan aku berlatih mengucapkan ikrar janji suci untuk pernikahan kita nanti. Supaya aku berharap ketika aku datang ke sini, aku bisa mengucapkannya dan aku tidak berlaku bodoh lagi. Itu bukan bodoh, sayang, tapi itu lucu. Tapi kenapa kamu lama banget di sana terus baru kembali? Disitulah permulaan mimpi burukku dimulai, Purbaningrum. Dan tanpa sengaja, aku mengucapkan ikrar janji suci itu sambil menyematkan cincin pernikahan kita pada sebatang ranting di pohon itu. Sambil aku bertanya, maukah kau menikah denganku? Dan pohon itu berubah menjadi sesosok perempuan yang dia berjubah putih. Lalu perempuan itu bilang, aku bersedia. Kamu tahu apa artinya itu, bukan? Kamu baru aja menikahi sebatang pohon? Lebih tepatnya, penghuni dunia lain selain dunia kita, yaitu dunia halus. Purbararang. Purbararang apa sih? Purbararang. Rangga, mengapa kamu terlalu lama meninggalkan aku, sayang? Hei, ibumu masih muda ya? Rangga, siapa perempuan itu? Dia itu pengantin yang barusan aku ceritakan tadi. Namaku Purbararang. Dan aku adalah istrinya Rangga. Iya kan, sayang? Iya. Nggak mungkin, ini mustahil. Aku yang bakal jadi istri dia. Menikah denganmu? Rangga, apa maksudnya semua ini? Jika dia bukan ibumu, lalu siapa dia, Rangga? Katakan yang jujur, Rangga. Dia calon istriku. Apa? Kamu telah menipuku, Rangga. Kamu keterlaluan. Tapi aku... Tidak, itu tidak boleh terjadi ya. Kamu dengar? Rangga sudah menjadi milikku. Dia sudah resmi menjadi suamiku. Dan kamu tidak boleh memilikinya.
Purbaningrum. Rangga! Maafin aku. Kamu pegangan yang benar. Hei, jangan cemberut. Hei, maafin aku ya. Tunggu. Kenapa kamu tega menipuku, Rangga? Aku nggak bermaksud. Dengar Purbararang, sesungguhnya pernikahan kita ini tidak ada, dan semuanya ini hanya kesalahpahaman semata, oke? Purbararang, dengar dulu penjelasanku. Purbararang! Tabi, Rangga datang kemari dan telah menikah dengan gadis lain yang kau sendiri tidak tahu asal-usulnya. Hei, apa maksudmu Purbaningrum? Aku sungguh tidak mengerti. Ningrum, katakan pada kami, apa yang terjadi? Waktu Rangga datang nemui aku tadi, dia bilang kalau dia tersesat di dunia lain yang dia juga nggak tahu itu dunia apa. Lalu? Seorang putri dari dunia lain itu tiba-tiba memaksa Rangga untuk menikahinya. Tapi... Sudah! Jangan teruskan lagi omong kosong ini Purbaningrum. Enggak, Ayah. Aku melihat dengan mata kepala aku sendiri kalau gadis yang bernama Purbararang itu emang datang ke sini dan mengajak Rangga pergi dengan paksa. Tapi itu juga dengan cara yang nggak masuk akal, Bunda. Nggak masuk akal bagaimana? Iya, putri itu membawa Rangga terbang dengan Raja Wali Raksasa. Itu aneh, kan? Menyedihkan sekali kau Purbaningrum. Kau telah ditipu oleh si Rangga yang licik dan munafik itu, hanya demi menggagalkan perkawinanmu dan bebas menikahi orang lain. Dan dia membuat sandiwara murahan agar kau dan kami menjadi gila, lalu mati seperti orang gila. Hah? Hebat! Enggak, Ayah. Aku rasa ini bukan rekayasa Rangga. Sudah, tutup mulutmu. Aku muak mendengarnya. Manusia satu ini telah membuat kami malu. Ayah! Nyala ke neraka Rangga. Ayah, sudah, Ayah! Ayah, sudah! Aku bilang sudah! Hei, dan kau Purbaningrum, untuk menutup aib yang telah mencari muka kami, mau tidak mau, kau harus menikah dengan Kumara secepatnya. Apa? Tidak, sampai kapanpun aku akan tetap menikah dengan Rangga, bukan dengan Kumara. Itu sudah keputusanku Purbaningrum. Aku yakin Kumara bisa membantu semua yang kita harapkan selama ini, sekaligus juga menutup aib yang telah menimpa kerajaan kita. Enggak, aku tidak pernah mencintai Kumara, sedikit pun enggak pernah. Aku tidak mau tahu, cinta ataupun tidak. Minggu depan, kamu harus tetap menikah dengan Kumara. Titik. Ayah, sampai mati pun aku tidak akan pernah menikah dengan laki-laki itu. Purbaningrum, kau. Ayah? Jantungku. Kanda? Ayah! Kanda! Ayah, bangun ya! Ayah, bangun! Ayah, bangun!
apakah sebenarnya yang terjadi dengan diriku, Tuan Tabib. Tapi sayang, kekasih yang kau cintai itu akan menikah dengan orang lain, pilihan orang tuanya. Nggak mungkin. Aku calon suami Purbaningrum, dan nggak boleh ada seorang pun yang menikahi dia selain aku. Tapi itulah yang terjadi. Kalau kau tidak percaya, pejamkanlah matamu. Maka kau akan melihat semua apa yang terjadi. Maafkan aku ayah, aku benar-benar nyesal. Aku menyesal dengan semua ini ayah. Maafkan aku ayah. Maafkan aku ayah. Maafkan ayahmu Purbaningrum. Sebenarnya ayahmu hanya ingin kamu hidup bahagia dan menyelamatkan kita semua. Kamu sendiri tahu kan? Negeri kita sedang mengalami goncangan yang hebat tentang perekonomian. Satu-satunya yang bisa menolong cuma kamu, anakku. Tapi kalau kamu menolak, ya sudahlah. Biarkan semua terjadi. Bunda, kalau itu bisa bikin kalian bahagia, aku bersumpah aku akan menikah dengan Kumara seperti yang kalian mau. Nak Kumara? Bagaimana dengan Tuan Priyatama, Nyonya? Dia terkena serangan jantung. Jangan khawatir, Nyonya. Sebagai orang yang paling dekat dengan Tuan, saya akan berikan semua biaya pengobatan ini, ya? Tidak usah sampai merepotkanmu begitu, Nak Kumara. Tidak apa-apa. Saya ikhlas kok. Saya ikhlas seikhlas-ikhlasnya. Ayah? Ayah sudah siuman. Aku tidak apa-apa, putriku. Ayah, maafkan aku. Karena aku ayah jadi kayak gini. Purbaningrum, putriku, menikahlah dengan Kumara. Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Nggak mungkin dia mengkhianati saya. Nggak mungkin. Tapi, bukankah kau sudah menyaksikannya sendiri, Pangeran? Nggak mungkin. Nggak mungkin! Iya. Syah, Tuan Putri Purbararang. Apa? Perkawinan kami tidak sah? Mengapa bisa begitu, Tabib? Tolong jelaskan pada kami. Menurut kitab petua hamba, aturan pernikahan yang berlaku di dunia kita ini, jika lelaki atau perempuan itu berasal dari dunia lain, maka dia harus dinikahkan atau bersumpah di hadapan juru nikah di mana lelaki atau perempuan itu berasal. Jadi, apa yang harus aku lakukan, Paman? Tuan Putri bisa menikah dengan Syah dengan Tuan Rangga, asal mengikuti aturan yang Paman ceritakan tadi. Sebelum acara pernikahan, harus ada penyatuan darah antara darah Tuan Putri dan Pangeran Rangga Wisesa. Tapi, aku tidak yakin, Paman, kalau Rangga mau menerimaku. Saya bersedia.
Rangga. Rangga, kamu? Benarkah itu, Pangeran? Iya, ini sudah menjadi keputusanku yang tidak bisa diganggu-gugat lagi. Saya bersedia menikahi Purbararang. Rangga. Stop. Kamu tunggu aja deh di sini. Tapi Purbaningrum? Gak apa-apa kok, aku cuma mau mandi. Abis itu beresin pakaian orang tuaku buat di rumah sakit. Ya udah, oke, silakan. Ya. Kumara, siapa yang ngizinin kamu masuk ke kamar aku? Aku? Iya. Siapa? Aku kan nyuruh kamu tunggu di luar. Ngapain kesini? Kenapa aku harus menunggu di luar, Purbaningrum? Bukankah kita ini calon suami istri? Dan aku ingin kau melayani aku di siang hari ini. Ngapain? Ayolah. Ih, aduh, lepas gak? Lepasin aku. Lepasin. Jangan pura-pura, Purbaningrum. Aku yakin kau pun sebetulnya menginginkannya, bukan? Ayo. Aku tak peduli kau mau atau tidak. Yang penting kau harus bercinta denganku. Lepasin. Tuan Suradarma. Hei, apa yang kau lakukan pada calon menantuku, ha? Hah? Apa? Calon menantu kau bilang? Siapa yang kau maksud? Hah? Purbaningrum. Dengar baik-baik, Tuan Suradarma. Purbaningrum kini telah resmi menjadi calon istriku. Apa? Benar yang dikatakannya? Jawab! Benar yang dikatakannya? Maafkan aku, Tuan Suradarma. Aku nggak tahu harus ngomong apa lagi. Aku nggak menduga kamu dan ayahmu tidak punya tata krama. Ayo, Sita Resmi. Tadinya aku kemari untuk melihat calon besanku yang katanya sakit. Tapi sekarang aku tarik kembali niatku itu. Ayo pulang. Apalagi akan kau katakan pada mereka, Purbaningrum? Semuanya sudah selesai, sudah tamat, mengerti? Saatnya sudah tiba untuk kalian melangsungkan acara pernikahan. Di luar wilayah kita, kebetulan akan ada upacara pernikahan sepasang kekasih. Nah, kalian pergilah dan mintalah dinikahkan oleh juru nikah mereka. Ayo, sekarang kita berangkat ya. Kita akan segera menikah ya. Tapi Jangan khawatir, putriku. Kami berdua akan menyertai kalian keluar dari pintu gerbang gaib. Dan sebagai orang tua, kami berdua akan mendampingi kamu sampai pernikahan kalian benar-benar sah. terima kasih ayah, bunda. Iya sayang. Prajurit, kemari. Ya, Gusti. Bersiaplah. Kita akan segera berangkat. Baik, Gusti. Sudah. Iya. Kalau kamu merasa terpaksa, kita batalkan saja pernikahan ini. Ibu tidak mau kamu menderita, nak. Enggak, bunda. Aku sudah janji sama ayah kalau aku setuju menikah dengan Kumara. Anakku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya. Selamat ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat ya. Terima kasih. Selamat ya. Terima kasih.
Baru kali ini aku diperiksa seketat ini. Main periksa kartu undangan segala lagi. Iya, padahal sudah sering kali kita menghadiri undangan keluarga raja seperti ini. Mungkin kita dicurigai sebagai teroris kali. Entahlah apa maksud semua ini. Aku jadi risih. Maaf, boleh kami lihat kartu undangan kalian berdua? Kami mau masuk, kalian jangan menghalangi. Maaf, kami bukan menghalang-halangi, tapi ini prosedur. Banyak ngomong benar kau ini. Berhenti! Berhenti! Hop! Berhenti! Baiklah, upacara pernikahan Putri Purbaningrum dan Tuan Kumara. Segera kita mulai. Tunggu! Sudahi pernikahan ini. Dan kau juru nikah. Tolong nikahkan Pangeran Rangga dengan Putri Purbarara. Rangga? Purbarara, kau bukannya sudah disihir menjadi sebatang pohon. Begitu maksudmu, Kumara? Ketahuilah Purbaningrum, tidak ada pernikahan dengan seorang lelaki berhati keji dan serakah. Benar yang kau katakan. Seperti dia. Dia hanya memperalat kamu untuk menguasai harta kedua orang tua kamu. Setelah itu kamu akan ditinggalkan. Atau bahkan lebih mengerikan dari itu. Seperti aku, yang disihir menjadi sebatang pohon selama bertahun-tahun. celaka. Aku harus mengambil tindakan. Kalian berdua berkumpul di sana. Jangan ada yang bergerak. Atau si tua bangka ini akan kutembak. Kumara! Ayah, apa yang kau lakukan pada suamiku? Lepaskan suamiku, Kumara! Tidak. Sebelum si tua bangka ini menandatangani surat kuasa yang kubuat. Surat kuasa? Ya. Surat kuasa apa maksudmu, Kumara? Sudah, diam! Ayo cepat keluar kalian semua! Kau tua bangka! Ayo, ikut aku! Ayo! Hai! Kumara, jangan! Kalian semua! ayah, ayah. Pak, sekarang nikahkan kami berdua. Ayo Tuan Danapati, nikahkan kami berdua. Tapi bagaimana dengan nasib Priyatama? Aku gak peduli sama dia. Ayo, yang penting nikahkan kami berdua. Rangga, kamu... Ayo tua bangka, cepat tanda tangani surat kuasa ini. Ini. Surat kuasa apa ini? Surat kuasa atas pelimpahan semua harta kerajaan Jatiwaringin kepadaku. Tidak. Itu tidak mungkin, Kumara. Ayo cepat. Cepat tanda tangani. Atau timah panas ini akan menusuk jantungmu. Ayo tanda tangani. Ayo cepat. Bah. Terima kasih Tuan. Akhirnya aku jadi orang kaya. Tidak kusangka, Kumara. Ternyata hatimu busuk. Mari kita mulai, Pak.
Tidak. Tapi Purbararang, Tidak, Rangga. Kamu tidak boleh melakukannya, Rangga. Aku ingin kamu tetap hidup bersama kekasihmu yang sesungguhnya. tapi aku harus menepati janji. Apa yang kamu lakukan, Purbararang? Ya. Pasangan yang ideal, sungguh romantis. Karena di malam yang sangat berbahagia ini, aku ingin menjadi saksi pernikahan kalian. Bagaimana? Tidak keberatan bukan? Dan kau Purbararang kekasihku. Maaf. Maksudku mantan kekasihku. Aku lupa. Ayo, kita saksikan pernikahan yang sangat hebat ini. Sungguh kau manusia biadab, Komar. Mari kita selesaikan urusan kita yang selama ini tertunda. Oh, aku lupa kalau kau ada di sini, Tuan Meswara. Bagaimana kabarmu? Hah? Sayang sekali, semua hartamu tidak kuhabiskan semua. Karena putri kesayanganmu telah kukutuk menjadi sebatang pohon yang sangat menyedihkan. Jahanam. Penjaga, seret dia. Baik. Ayo, tunggu. Tuan, tunggu Tuan. Kita masih bisa bernegosiasi bukan? Lihat ini. Tuan Meswara, seluruh aset kerajaan Jatiwaringin sudah, dan aku bersedia membaginya dengan Tuan. Kita masih bisa bernegosiasi bukan? Lihat ini. Oh, oke, baiklah. Tuan ambil semuanya. Asalkan yang penting kita bisa berdamai kembali. Tentu. Tapi tidak di sini. Prajurit, seret dia. Baik. Ayo. Tuan, Ayo. tapi Ayah. aku... Tindakan kamu udah benar, sayang. Terima kasih, Bunda. Agaknya sejarah terulang kembali. Jika dulu leluhur kita merelakan kekasihnya untuk kebahagiaan adiknya, maka kau pun harus merelakan Pangeran Rangga untuk kebahagiaan Purbaningrum. Baik, Ayah. Rangga, aku tahu kamu hanya mencintai Purbaningrum. Begitu juga sebaliknya. Aku turut berbahagia untuk kalian berdua. Purbararang. Ayo, Ayah. Ya, Dinda. Semoga kalian berdua Purbararang. bahagia. Bunda, Ayah, bawa aku pulang. Ya. Iya, ayo. 1, 2, 3. Purbararang. Mentang-mentang ada tontonan menarik, gratis lagi. Kalian sudah lupa sama aku, Kanda, Ayah, apa yang Kumara lakukan pada Kanda? Aku disuruh menandatangani surat kuasa. Tapi surat kuasa itu batal demi hukum dengan sendirinya. Karena aku melakukannya di bawah ancaman. Terus, apa yang akan terjadi kalau surat kuasa itu berlaku, Kanda? Tidak ada, kecuali Kumara yang menggantikan aku sebagai raja yang banyak hutang. Maaf Tuan, bagaimana dengan acara pernikahannya? Lakukan saja. Toh sudah aman kan? Hah? Tapi mana calon prianya Tuan? Maaf Danapati, apa kau tidak melihat ada pemuda gagah di hadapanku? Oh. Berbahagialah kalian berdua. kalau dulu kamu telah menyumpahiku menjadi sebatang pohon yang menyedihkan, maka kamu akan kubuat sama menyedihkannya sekarang. Ini
adalah peringatan untuk rakyat Citraloka dan warga manusia. Jadilah kau patung penjaga pintu gerbang gaib. Jangan, kumohon, jangan lakukan itu. Dinda, Purbarara, mari masuk.